Solutions. Hari ini kita akan melaksanakan ekspor perdana beras Yasamin dari Jakarta menuju Riyadh. Sejarah, Anies berhasil ekspor 19 ton. Jokowi tolak 1000 ton beras pesanan Arab Saudi. Ditulis oleh Eko Wibowo. Betul, itu pada Mei lalu. Diberitakan oleh Sindo News. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas kontainer ekspor yang mengangkut 19 ton produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Ini adalah peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya kita mengekspor beras ke Saudi Arabia. Tuntutan kualitas yang tinggi mengharuskan kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah, ini akan diikuti dengan lebih banyak lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia, ujar Anies dalam siaran pers dikutip dari PPID DKI Jakarta 20 Mei 2022. Ikuti dengan mempertahankan kerja keras, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan jangkauan. Saya ingin sampaikan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada Food Station Cipinang Jaya yang telah bekerja luar biasa untuk mendapatkan terobosan yang besar ini. Insya Allah, Food Station Cipinang Jaya kinerjanya akan makin baik lagi ke depan dan makin membawa nama baik Indonesia di tataran global. Kepada mitra dari Rakib Universal Group, kami sampaikan terima kasih. Jadikan ini sebagai babak baru kerja bersama di Indonesia. Insya Allah akan bisa lebih luas lagi jangkauannya dan lebih besar manfaatnya. Demikian dari kami. Saya minta Pak Dirut untuk menjelaskan detail tentang pemberangkatan 19 ton beras ekspor perdana ini. Silakan Pak Dirut. Yang baru saja dikutip dari Detik Finance, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menunda untuk bisa memenuhi permintaan beras dari Arab Saudi sebanyak 1000 ton. Betul, 1000 ton. Bukan itu saja, penolakan yang sama juga dilakukan untuk pesanan dari Cina, yang jumlahnya berkali-kali lebih besar, yaitu 2,5 juta ton. Kemarin dari Cina minta beras 2,5 juta ton. Saudi minta 1000 ton beras. Saat ini kita belum berani, kita stop dulu, kata Jokowi 23 Agustus 2022. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Saat ini kita belum berani, udah kita stok dulu. Ya, Pak Jokowi tidak mau meneruskan pencapaian Pak Anies yang 19 ton itu ya. Sentimen ya, jahat. Sebuah pilihan untuk bersikap lebih preventif juga bervisi.
Presiden Jokowi bersiap untuk sebuah kemungkinan bencana besar di masa mendatang, yaitu ancaman krisis pangan global. Indonesia yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan dasar yang sama juga ketika beliau beberapa waktu lalu mengunjungi Ukraina dan Rusia yang sedang berperang. Di tengah situasi gawat, beliau berani beresiko demi belanja gandum. Kembali ke beras Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan berarti bahwa Indonesia tidak butuh devisa masuk. Karena seperti diketahui, dengan pengeluaran subsidi BBM yang terus membesar, tentunya devisa begitu diperlukan demi kesehatan keuangan negara. Tapi Pak Jokowi visioner. Beliau memilih menunggu momen yang tepat, yaitu ketika musim panen berikutnya juga memberi hasil yang bagus. Tapi begitu produksinya melompat karena Bapak Ibu terjun ke situ, bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat visible, dengan harga yang sangat baik. Tapi begitu produksi melompat karena Bapak Ibu ke situ meningkatkan produksi, bisa saja kita terjun ke situ dengan harga yang sangat visible, sangat baik, kata Pak Jokowi. Memperlihatkan sebagai seorang pemimpin yang hati-hati juga menjadi penilaian selanjutnya atas sikap penolakan terhadap permintaan Cina dan Arab Saudi itu. Walaupun baru saja Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute terkait swasembada beras sejak tahun 2019, tetapi hal tersebut tidak mengurangi tingkat kehati-hatian demi menghadapi segala kemungkinan buruk yang dikarenakan ancaman krisis pangan global tadi. Mungkin sudah berkali-kali ya saya sampaikan mengenai ketidakpastian ekonomi global, tetapi perlu saya ulang-ulang karena ini prosesnya belum selesai. Tidak semakin gampang, tetapi semakin rumit. Yang dulunya misalnya diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah lagi 25 negara akan ambruk, tambah lagi 42 negara akan ambruk, terakhir 66 negara ekonomi akan ambruk. Dan satu persatu sudah mulai. Inilah yang kita hadapi sekarang ini. Sebuah keadaan dan situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat-sangat sulit. Dan bertubi-tubi mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, masuk ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Tidak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan. 19 ton beras itu banyak. Lah, kalau 1000 ton banyak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.